Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alana ummatan wasata wa akramana bil ibadati wat taqwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal wafa. Hadratal mukarramin, para asatir, para hujat, bapak hadirin, pengurus dan jamaah majelis taklim Nurul apa nih? Nurul Ilmi, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada suatu kata yang paling indah, tiada suatu kata yang patut tercurah dari lubuk hati kita illa alhamdulillah wa syukurillah, kecuali puji dan syukur yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat panjang umur. Karena ada yang panjang umur enggak sehat, ada yang sehat enggak panjang umur. Namun alhamdulillah kita sehat panjang umur. Semoga tentunya dengan tali silaturahim ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan rizki kita untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man sarrahu ayyum saqalahu fi rizkihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Dalam acara halal bihalal majelis taklim Nurul Ilmi, mengingat kita masih berada di bulan Syawal, tidaklah berkelebihan seandainya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal ya karim. Mari ya, kita selalu bersihkan hati kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sama-sama. Ilahi tulil firdausi a'la wa la aqwa ala naril jahim pahabli taubatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil azim. Yuk sekali lagi ya, tapi yang semangat ya, semangat. Yuk. Ilahi tulil firdausi a'la wa la aqwa ala naril jahim fabri taubatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil azim.
nikmat Pak. Nikmat ya. Makanya sering-sering ya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklumi bahwa masa lalu adalah kenang, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita berharap agar hari-hari kita menjadi baik, betul? Agar hari-hari kita menjadi indah, dan agar kita selalu memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Namun bagaimana agar kita memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Pasti ya, kita semua apa? Ingin selalu dalam ridho Allah. Ya, selalu dalam ridho Allah sebagaimana ya yang diterangkan dalam surat Al-Bayyinah ayat 8. Radhiyallahu anhum, Allah itu bagi mereka. Wa radu anhum, dan mereka ridho terhadap Allah. Dzalika liman khasya rabbah. Itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin yang saya hormati, berdasarkan kajian Al-Quran dan hadis, agar kita memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 macam bekal yang harus kita miliki. Ada berapa Pak? Ya. Mau tahu apa mau tahu? Tahu. Adapun bekal yang pertama yaitu takwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu, dan berbekalah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadamu wahai orang-orang yang berakal. Namun yang jadi pertanyaan, mengapa kita harus berbekal takwa? Mau tahu nggak? Mau tahu. Ya, mau tahu nggak? Mengapa kita harus berbekal takwa? Karena dengan takwa kita akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang paling bertakwa di antara kamu. Betul. Kemudian dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu kemudahan. Bahkan dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan rezeki kepada kita dari berbagai penjuru yang tidak diduga-duga. Sebagaimana janji Allah dalam surat apa? At-Tolak ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan apa? Jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari berbagai penjuru yang tidak disangka-sangka. Subhanallah.
Lanjut apa? Lanjut. Terus ya. Bapak enak. Tuh. Saya berdiri. Lalu bekal yang kedua yaitu apa? Tawakal. Ya. Tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti pasrah. Apa Pak? Bukan berarti pasrah. Akan tetapi dalam berusaha atau dalam berikhtiar harus sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Begitu pula tatkala kita berdoa, kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami mengabdi dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Bahkan di dalam surat At-Tolak ayat 3 Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wa may yatawakkal 'ala Allah bahwa ya. Dan pada siapa yang bertawakal atau berserah diri kepada Allah, maka Allah akan apa? Maka Allah akan mencukupi keperluannya. Ya. Semoga dengan kita bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mencukupi kebutuhan kita. Amin. Baik ya, untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, mencukupi kebutuhan pendidikan anak, dan mencukupi kebutuhan untuk apa? Mensejahterakan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Lantas bekal yang ketiga yaitu apa? Ada yang tahu? Bekal yang ketiga tawadu. Ya. Rendah hati. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ma tawaddoa ahadul lillah." Dan tidaklah seseorang merendahkan hati karena Allah Subhanahu wa taala illa rafa'ahullah, kecuali Allah akan mengangkat derajat. Oleh karena itu, sekaya apapun kita harus tetap kita harus tetap rendah hati, karena harta yang kita miliki hakikatnya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Betapapun pandainya kita harus tetap kita harus tetap rendah, karena ilmu yang kita miliki hakikatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betapapun kuatnya kita harus tetap apa? Kita harus tetap apa? Rendah hati, karena segagah apapun kita, karena kekuatan yang kita miliki hakikatnya adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak hadirin yang baik hati, mudah-mudahan dengan kita Pak selalu tawadu, kita selalu rendah hati, Allah mengangkat derajat kita ya, yang setinggi-tingginya ya, sehingga kita menjadi yang pertama tadi apa? Orang yang bertakwa. Yang kedua,
orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Dan yang ketiga, kita menjadi orang yang selalu bertawadhu atau rendah hati, sehingga kita benar-benar memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rangka meniti kehidupan di dunia maupun dalam rangka meniti kehidupan di akhirat. Tanjung Priok di kota Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya. Karena saya sudah kehabisan kata-kata, maka pencerahan saya hanya sampai di sini saja. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.